Om Swastiastu, selamat pagi, Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Jadi di sini dalam video ini saya akan menjelaskan yaitu terkait matriks transisi pada mata kuliah proses stokastik. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Kadaria Andriani dengan NIM 2013101021 dari kelas 6 Matematika. Adapun beberapa submateri yang saya jelaskan yakni ada dua. Yang pertama, materi terkait matriks transisi. Yang kedua yaitu latihan soal matriks transisi. Nah, pada materi pertama yakni terkait materi transisi yaitu jika terdapat ruang state S berhingga, di mana S itu sama dengan himpunan dari 0, 1, 2, seterusnya hingga D, maka matriks tersebut dengan ukuran D plus 1 dikali D plus 1 itu seperti tampilkan pada layar, di mana probabilitasnya yaitu atau P-nya sama dengan matriks dari 0, 1 hingga D, dan 0, 1, 2, dan seterusnya hingga D. Di mana pada matriks posisi kolom pertama baris pertama itu yaitu probabilitas 0,0, di mana terdapat pada state 0, probabilitas pada state 0 dan kolom state 0 juga. Begitupun pada baris ini yaitu probabilitas dari 0,1 itu dari baris state 0 dan kolom state 1. Itu seterusnya hingga pada P probabilitas 0,D yaitu pada baris state 0 dan pada kolom state D. Begitupun seterusnya hingga pada P probabilitas D, D yaitu pada baris state D dan kolom state D. Selanjutnya yaitu mengenai matriks transisi dua langkah. Jadi pada materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa rumus dari matriks transisi dua langkah itu yaitu P pangkat 2 X, Y itu sama dengan sigma Z elemen S dari probabilitas X, Z dikali dengan probabilitas Z, Y, di mana S itu adalah suatu himpunan dari X0, X1, X2 hingga Xn. Adapun matriks transisi dua langkah yaitu P pangkat 2 sama dengan nilai dari state 0, 1 hingga N yaitu sebanyak N state, di mana pada baris state 0 dan kolom state 0 itu dituliskan dengan sigma Z dari probabilitas X0, Z dikali probabilitas Z, X0. Kenapa X0? Karena dia berada pada baris state 0 dan ini X0 ini karena dia berada pada kolom state 0. Selanjutnya yaitu pada matriks yang berada pada baris state 0 dan kolom state 1 yaitu sigma Z dari probabilitas X0, Z dikali dengan probabilitas Z, X1. Ini X0 karena dia berada pada baris state 0 dan ini X1 karena dia berada pada kolom state 1. Begitupun seterusnya hingga sigma Z dari P probabilitas Xn, Z dikali dengan probabilitas Z, Xn. Xn ini karena dia berada pada baris state N dan Xn ini karena dia berada pada kolom state N. Matriks tersebut juga dapat dituliskan dengan P kali P atau P pangkat 2. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara matriks transisi dan distribusi awal. Nah, pada materi sebelumnya telah dijelaskan yakni pada persamaan distribusi awal terdapat dua persamaan, yaitu persamaan pertama probabilitas Xn sama dengan Y itu ada sama dengan sigma X P pangkat N X, Y dikali dengan P0X. Sedangkan persamaan kedua yaitu probabilitas dari Xn plus 1, Y itu sama dengan sigma X dari probabilitas X, Y dikali dengan probabilitas Xn sama dengan X. Nah, pembuktian pada persamaan pertama yakni probabilitas Xn sama dengan Y itu sama dengan sigma X dari P pangkat N X, Y P0X. Jika distribusi awal P0 itu adalah vektor baris dengan dimensi D plus 1, di mana P0 itu sama dengan P00, P01, P02, dan seterusnya hingga P0D, maka akan diperoleh persamaan yaitu Pn itu sama dengan P0 dikali P pangkat N. Di mana dengan P0 itu sama dengan probabilitas X0 sama dengan 0, probabilitas X0 sama dengan 1, probabilitas X0 sama dengan 2, dan seterusnya hingga probabilitas X0 itu sama dengan D. Di mana Pn itu adalah vektor baris berukuran D plus 1.
Sedangkan hubungannya matris transisi dengan persamaan kedua yaitu probabilitas xn plus 1, y sama dengan sigma x dari probabilitas x, y dikali probabilitas xn sama dengan x akan didapatkan yaitu Pn plus 1 sama dengan Pn dikali P. Nah, untuk memahami lebih mendalam terkait matris transisi, adapun latihan soal yang saya tampilkan. Ini latihan soal berikut membuktikan rumus yang telah dapatkan tadi, yaitu yang pertama Pn sama dengan P0 kali P pangkat N, dan rumus kedua yaitu Pn plus 1 sama dengan Pn kali P. Nah, pada contoh soal tersebut diberikan rantai Ehrenfest dengan S atau state-nya itu sama dengan himpunan dari 0, 1, 2, dan 3, dan distribusi awal P0 itu sama dengan 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Dan terdapat matriks transisi P. Maka untuk mencari P1 itu menggunakan rumus pertama dengan Pn sama dengan P0 kali P pangkat N. Pada P1 itu sehingga didapatkan N itu sama dengan 1. Dan dapat dirumuskan yaitu P0 dikali P pangkat 1 atau P0 dikali dengan P. Itu sama dengan P0-nya yaitu 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, matriks dari ini. Dan P-nya itu yaitu sebuah matriks transisi 0, 1, 0, 0, dan seterusnya hingga 0, 0, 1, 0. Dengan melakukan perkalian matriks biasa yaitu baris dikalikan dengan kolom, maka akan didapat yaitu 1/12, 5/12, 5/12, dan 1/12. Nah, untuk cara perkalian matriks yaitu 1/4 dikali dengan 0 ditambah 1/4 dikali 1/3 ditambah 1/4 dikali 0 ditambah 1/4 kali 0, itu maka akan dapatkan 1/12. Begitupun yang kedua yaitu 1/4 dikali 1, 1/4 dikalikan 0, 1/4 dikalikan 2/3, dan 1/4 dikalikan 0. Itu akan dapat 5/12. Langkah tersebut lakukan secara berulang. Maka dapatkan P1 yaitu 1/12, 5/12, 5/12, dan 1/12. Selanjutnya masih membuktikan rumus terkait Pn dan Pn plus 1. Maka untuk mencari P2-nya yaitu menggunakan P1 dikalikan P. Ini menggunakan rumus kedua, yaitu dengan N-nya sama dengan 1 untuk mencari P2. Maka P2 itu sama dengan P1 dikalikan P. Nah, maka untuk P1 karena sudah dapat pada latihan soal sebelumnya, yaitu 1/12, 5/12, 5/12, dan 1/12, maka dikalikan dengan P, yaitu matriks transisinya. Maka dengan melakukan perkalian matriks biasa akan didapat 5/36, 13/36, 13/36, dan 5/36. Nah, langkah untuk mencari P2 itu juga sama dengan lakukan P1 dikali P atau sama dengan P0 dikali P pangkat 2 menggunakan dua rumus tersebut. Maka akan didapat yaitu juga menggunakan P0 dikalikan dengan P pangkat 2. P0-nya yaitu 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, dan matriks P pangkat 2 yaitu matriks transisi P dikalikan dengan matriks transisi P. Maka itu akan sama dengan jika P0 dikalikan dengan P menghasilkan 1/12, 5/12, 5/12, dan 1/12 dikalikan dengan matriks P lagi sekali yaitu 0, 1, 0, 0, seterusnya hingga 0, 0, 1, 0, maka akan didapat dengan sama dengan 5/36, 13/36, 13/36, dan 5/36. Hasil ini sama dengan hasil yang pertama, yaitu menggunakan rumus pertama maupun rumus kedua, sehingga pembuktian rumusnya itu tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait matriks transisi. Apabila dapat kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.